Belum terlambat mengucapkan selamat tahun baru, karena kan tanggal 29 September orang Yahudi berganti tahun ya, Bapak Ibu. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini kita sedang ada dalam satu masa yang unik. Masih ingat tidak, tahun 1750 itu di dunia ditemukan mesin uap. Yang pertama nih, mesin uap. Orang dulu kerja pakai sapi, pakai kebo, pakai okol, bukan akal, okol, tenaga. Makanya zaman dulu orang tuh butuh yang namanya anak tuh banyak. Supaya apa? Sumber daya manusia kerja di ladang itu gratis. Anak laki makin banyak, gratisan makin banyak. Jadi makin banyak anak, banyak rezeki. Zaman sekarang anak laki banyak, nasi sebakul habis semua. Nah ini repot. Nah, 750 ditemukan mesin uap. Sejak mesin uap ditemukan, maka dunia berubah dari yang kerjanya pakai tenaga berubah jadi pakai mesin. Produktivitas meningkat, efisiensi meningkat, dan semuanya baguslah jalannya. Dan setelah itu, 150 tahun kemudian ditemukan listrik. Teman-teman kan tahu bahwa 4 Agustus Jawa Barat mati lampu semua. Hari Minggu itu. Dan paling kasihan tuh ikan koi. Mati semua kan, kecuali ada mau ngaduk-ngaduk itu kolam gitu. Itu hari itu kita dari revolusi industri keempat kembali ke industri nomor 2. Anda tahu rasanya nggak punya listrik, tidur tanpa AC, itu namanya tribulasi. Rasul tuh dipenggal, ditusuk, dibunuh. Kalau kita gampang, begitu baterainya lobet, nggak ada listrik, tribulasi. Nah itulah tribulasi yang besar hari-hari ini. Hari itu Karawaci nyala baru hari Selasa. Anda tahu rasanya seperti apa? Itu gara 5 pohon sengon di Ungaran. Nggak tahu itu penyebabnya apa, pokoknya 5. Sampai marah presiden. Nah, revolusi industri ketiga, ditemukan komputer. Dari Anda biasa gunakan komputer yang besar serumah, lama-lama kecil terus sampai ditenteng laptop, lama-lama sebesar smartphone. Saya pertama kali ketemu mesin fax, mencoba pertama kali di Jakarta mencoba. Teman ayah saya memasukkan tulisan ke kota Semarang, nge-fax. Dan dia angkat telepon, dia tanya, bacakan apa yang saya tulis. Di kota Semarang, bisa baca. Saya kaget betul, kertas masuk Jakarta, keluar di Semarang beda. Wah, temuan luar biasa. 85, tahun 85, kaget sekali. Keajaiban dunia, mesin fax. Saya 3 tahun sekarang, udah 3 tahun nih, masukkan mesin fax saya ke OL. Jual barang bekas, gak laku-laku. Gak ada yang mau beli. Dulu, wah keajaiban dunia. Anda tahu keajaiban dunia yang terbesar, temuan terbesar abad 20, bukan 21, 20. Tombol. Anda bayangkan kalau hari ini semua tombol di dunia hilang. Ayo, apa rasanya coba? Anda hari ini sudah pencet berapa tombol? Ini saya, ini khotbah sudah 5 kali. Tombol nggak ada, mau pakai apa nyalanya? Tombol ini penting sekali. Revolusi industri keempat sudah dimulai. Anak muda, zaman saya dulu, zaman Om, keren. Saya nggak mau dipanggil Om di sini. Koko, abang, kalau bro, brur, bray, susah. Dulu sih bilang gini, kalau zaman saya dulu tanya, kalau mertua tanya, sekolahnya apa? ITB, UI. Kalau mertuanya langsung nyembah-nyembah tuh. Apalagi gelarnya apa? S2 Magister. Calon mertua ngantri proposal semuanya. Karena hari itu sekolahnya hebat, gelarnya panjang, laris manis. Saya beritahu zaman sekarang nggak berguna lagi. Kamu bisa apa? Ceplok telur. Zaman sekarang dibutuhkan kekhasan spesifikasi. Dan if Anda punya kemampuan yang biasa-biasa saja, tidak ada spesifikasi, saya beritahu, model kayak kita ini cuma Tuhan Yesus yang mau terima. Setan aja males sama kita kan gitu ya. Tangkap ya. Yuk kita lihat sebenarnya bagaimana kita menghadapi dunia ini. 1 Korintus 2 ayat 7. Pertama Korintus 2 ayat 7, ya nggak usah dicari, akan muncul segera di layar. Karena saya tahu ada buka handphone pasti ngecek WA. Gak usah laga-laga. 2, 3. Yang bagaimana? Hikmat Allah punya ciri pertama tersembunyi. It means bahwa kalau itu tersembunyi berarti tidak gampang kelihatan. Saudara Tuhan, ikut Tuhan itu perlu waktu, perlu tenaga, perlu daya, perlu dana, dan perlu doa. Makanya saya masih nggak ngerti kenapa ada orang ikut Tuhan masih punya waktu untuk kepoin mantan. Loh iya, ada waktu tuh masih hal-hal nggak penting-penting begitu loh.
Buat saya 7 hari seminggu kurang loh, harusnya 8 days a week. The Beatles mungkin bisa benar juga. Nih, tersembunyi. Apa masalah tersembunyi? Saudara Tuhan, Anda terima berangkas berisi uang 15 miliar, Anda kaya. Karena kalau Anda terima berangkas dengan uang tanpa password, Anda nggak dapat apa-apa. Alkitab berkata, tersembunyi, artinya apa? Enggak semua orang dapat. Dan Tuhan tuh suka sekali menyembunyikan keajaiban dengan kemasan yang biasa-biasa saja. Anda harus ngerti Bethlehem. Bethlehem dikenal sebagai kota daging atau rumah roti. Anda bisa bayangkan, Bethlehem kota yang suku yang bukan suku, sangat daerah kota yang sangat kecil di mana yang jumlah domba sama kambing lebih banyak daripada orang, seperti New Zealand gitu. Karena saking banyaknya kambing, orangnya kurang dan orangnya kurang dari 1000. Ingat, konfederasi orang suku-suku dia orang Israel itu hanya punya perwakilan kalau jumlahnya 1000. So, Bethlehem Yehuda tidak punya perwakilan di konfederasi Israel karena dia kurang dari 1000. Kota sangat kecil, menurut saya 200 juga nggak ada itu. Dan masalahnya Tuhan Yesus memilih lahir di situ. Bukan di Siloam, tapi di sebuah rumah kecil. Penginapan di bawah sebuah kandang, lantai paling bawah, basement, tempat parkir kendaraan. Ingat, zaman itu kendaraannya adalah kijang kuda Peter. Kambing, domba masuk, kuda masuk situ. Dan ada sebuah manger, dan dia di sana. Pertanyaan mudah saja, kenapa peristiwa yang dahsyat penebusan umat manusia sepanjang zaman harus dimulai dari tempat yang sangat tidak masuk akal? Tapi itulah Tuhan. Dia suka menyembunyikan perkara-perkara besar dalam kemasan yang biasa-biasa saja. So, kalau ada terpikat yang namanya indah-indah, glowing, segala macam, Anda sudah salah langkah yang pertama. Nomor 1, rahasia. Tersembunyi rahasia. Apa arti rahasia? Hanya diberikan tertentu dengan password. Yang sebelum dunia kalau sekarang Anda terima, saya nggak terima, saya bisa protes. Tuhan, kenapa Engkau sayang sama dia, nggak sayang sama saya? Hello, Tuhan itu bikin ini sebelum dunia jadikan. Arti apa? Sayang Tuhan general semuanya. Telah disediakan Allah sama-sama. Bagi, setahu saya ya, semua kemuliaan buat Tuhan. Tapi pas saya baca ini, onde-mande, ternyata ada untuk kemuliaan kita. Setahu saya ya, kemuliaan itu dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan kita nggak dapat kemuliaan, Tuhan mau berikan anugerah kemuliaan itu bagi Tuhan semuanya. Konsepnya adalah promosi. Ternyata Tuhan tuh mau kasih promosi buat kita. Kemudian dalam arti adalah orang bisa pandang. Itu dikasih yang namanya hikmat tersembunyi rahasia yang sebelumnya ada. Teruskan satu ayat lagi, Kolose 2 ayat 3. Saya pakai semua catatan dari Paulus ya Bapak Ibu. Kenapa? Ini orang pintar sekali. Saya nggak tahu, ada panggil dia Paulus, saya panggil dia Rabi Saul. Kolose 2 ayat 3, 2-3. Dalam Kristus tersembunyi. Tidak gampang kelihatan. Kita butuh waktu, kita butuh penelusuran. Segala bukan separuh. Hikmat dan pengetahuan is harta. Apa itu hikmat? Kemampuan untuk mengerti perkara-perkara spiritual rohani. Apa itu pengetahuan? Kemampuan mengerti perkara-perkara duniawi. If Anda mau ujian 2 kali 2 berapa, gunakan pengetahuan. Tangkap ya? Tapi kalau Anda mau bahas Tritunggal, gunakan hikmat. Pak, saya mau buka restoran Padang, Pak. Apa yang saya harus buat pertama? Nomor 1, belajar bikin sambal hijau. Nggak bisa sambal biru, Pak. Nggak ada yang mau makan. Ayam pop sambal biru, siapa mau makan? Saya pernah ngalami ini. SMP kita belajar masak. Saya nggak tahu SMP sekarang belajar masak apa enggak. Hari memasak. Jadi kita bikin grup. Saya sebagai satu grup suruh memasak. Dan saya selama masak, saya sengaja mau bikin sirup. Diajar bikin sirup. Cilakanya saya bertaruh kreatif. Saya kasih warna biru. Jadi bikin sirup hari itu warna biru yang akan disajikan sama gurunya. Tak satu pun guru menyentuh sirup bikinan saya. Warna biru hari itu zaman Orde Baru. Kalau zaman sekarang biru ada minum kan? Wah, ini kreatif nih, warna-warni, pelangi. Zaman itu sirup biru antara racun itu Betty, beda tipis 11-12. 1, hikmat dan Kristen harus bisa bedain lah. Masalah hikmat dengan pengetahuan. Masalah kertas sama rohani. Pak, saya mau nikah, Pak. Gimana caranya? Di gereja kita ada peraturan. Kamu uruskan peraturannya, ikut KOM, ikut BPN, dan nanti saya akan kenalkan kamu sama bagian pernikahan. Ada yang lain, Pak? Iya, harus diumumkan 6 bulan sebelumnya. Oh, lama sekali, Pak. Emang mau kemana, Mas? Ya, 6 bulan, itu aturan begitu. Oh, lama sekali ya. Iya, itu aturannya. Emang kenapa sih? Pak, nggak bisa lebih cepat, Pak. Nggak bisa. Emang kenapa? Pak, kami saling mencinta.
cinta urusan kalian, kertas urusan kami. Lah kalau saya urusin cinta kalian, saya orang ketiga dong. Cinta urusan kalian, cinta mah cinta aja diurus, kertas urusan kita. Admin mah admin, cinta mah cinta. Jangan diaduk-aduk. Kristen sering membahas antara utang dan kasih. Utang mah dibayar, kasih mah kasih. Emang kalau udah kasih tuh nggak bayar utang gitu? Ada sebuah kesalahan kekristenan mencampur antara hikmat dan pengetahuan, mencampur kasih dan administrasi. Spiritual mah spiritual saja, yang namanya admin mah admin saja. Yuk kita lihat satu ditanya sama saya, Pak, Bapak kalau di Alkitab suka tokoh siapa? Tuhan Yesus. Jangan yang Tuhan Pak, yang manusia. PL atau PB? PB Pak, Lukas. Kenapa nggak Paulus Pak? Situ nanya, dijawab masih tanya lagi. Saya paling nggak suka loh tanya apa? Lukas, kenapa nggak Paulus Pak? Loh ya aneh. Oke, kenapa suka Lukas ya? Karena Lukas adalah dasar kegerakan Pentakosta klasik kita. Itulah Lukas. Tapi Paulus bagus sekali. Kita bahas soal Paulus sebentar, yuk. Ini orang pintar sekali. Kisah 9 ayat yang pertama. Saudara Tuhan, saya catat sebentar ya orang ini ya. Ini anak masih muda, dia pintar sekali. Dan anak ini ngerti bagaimana caranya tuh hidup naik pangkat. Makanya sekolah itu yang benar. Dia punya seorang rektor, pembimbing skripsinya, namanya Gamaliel. Tolong ngerti, Gamaliel adalah raban. Alkitab mencatat dalam zaman dulu tuh yang namanya rabinik tuh ada levelnya. Contoh satu, yang namanya guru bangsa, guru top nasional dipanggil nama raban. Raban tuh artinya adalah orang besar. Siapa raban yang besar? Pertama Gamaliel, gurunya Paulus, orang besar itu. Dia bukan rabi, dia raban. Level rabi banyak sekali rabi itu. Level 1 raban, yang kedua rabi-rabi itu banyak. Tapi Tuhan Yesus gak di sana. Level Tuhan Yesus adalah rabi kampung. Saudara tanya sama saya, Pak, kenapa muridnya cuma 12 Pak? Ya karena rabi kampung muridnya gak lebih dari 20. Dan ingat, murid Tuhan Yesus isinya adalah buronan, orang-orang baper, orang-orang stres, yang buruh tangkap ikan ada juga. Nah, jadi hari itu Paulus ini punya dosen, ada seorang hebat Gamaliel, dan dia sekolahnya benar sekali. Ingat, dia menulis kitab banyak banget. Dan hebatnya orang ini adalah dia adalah anggota Sanhedrin. Orang sedang ngomong sama saya, teman saya perempuan tuh benci sama Paulus. Loh kenapa? Gua kesel sama Paulus. Loh kenapa? Gua umur segini belum married. Apa hubungannya sama Paulus? Lu tahu nggak? Laki itu dikit. Udah gitu separuh jadi romo. Makin kecil peluang gua. Udah gitu separuhnya homo. Makin kecil lagi. Udah gitu Paulus bilang, "Bila bro gak usah nikah." Lah gua gimana? Dia bilang. Ya sebenarnya ya itu mah jangan dibahas begituan lah. Enak dia aja, dia nggak nikah, disuruh nggak nikah. Salah saya bilang. Paulus tuh menikah. Bapak tahu dari mana? Dia anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin wajib menikah. Tapi setelah dia menikah, istri yang meninggal, dia nggak kawin lagi. Rasul-rasul istri yang meninggal kawin lagi. Emang kawin lagi boleh? Boleh, asal pasangan meninggal, bukan dibunuh. Ini penting nih prinsipnya ya. Jadi jangan rebel. Pak, dia nikah lagi boleh nggak? Boleh, asal yang pertama sudah check out. Nah, ini penting. Teman saya, istrinya meninggal. 3 bulan punya pacar, ributlah semua komunitas. Saya bilang, nggak apa-apa. Udah meninggal istrinya kok. Kan kita tahu dia juga istrinya sakit atau meninggal. Udah, nggak apa-apa. Dia mau nikah lagi silahkan. Yang nggak boleh itu masih ada nikah lagi. Sepi. Kayak nggak setuju begitu. Ini gereja Pentakosta klasik dong. Saul, dia punya istri, tapi meninggal nggak nikah lagi. Makanya dia bilang, emang cuma rasul-rasul yang bisa bawa istri. Aku juga punya hak, tapi nggak lakukan. Tadi orang ini hebat sekali. Di masa mudanya dia pinter, dia anggota dari tim ternama. Dan masalah utama adalah, ini anak tahu caranya naik pangkat dengan cepat. Jawab saya, kalau Anda ada di geng kriminal, bagaimana cara naik pangkat paling cepat? Anda harus membuat kejahatan yang sangat jahat. Nanti pangkat naik cepat, benar ya? Saulus tahu bagaimana cara naik pangkat dengan cepat. Apa yang dia buat? Nomor 1, ayat pertama, berkobarlah hatinya untuk membunuh murid-murid Tuhan yang ada di RCC. Ya, ada sekarang boleh ketawa-ketawa, zaman dulu kan susah. Ini anak waktu Stefanus dibunuh, ini anak saksi loh. Saya mau tanya, Anda kalau nikah cari saksi, orang yang bonafit atau orang yang gak beres? Nikah di mana-mana cari saksi.
Saksi perjanjian teken, bikin investasi, saksi di pengadilan, semuanya orang munafik. Karena saksi menentukan akan sah apa tidaknya sebuah kejadian. Dan Saul itu menjadi saksi pembunuhan Stefanus. Dia perlu tahu ini ngerajamnya benar apa tidak. Waduh, sampai mati. Dirajam, meninggal, tinggal hidup lagi. Oh, nggak bisa. Dia periksa dengan jelas. Dia saksi dalam meninggalnya Stefanus. Dan dia tahu cara naik pangkat dengan cepat. Dia basmi Kristen. Kalau Kristen dibasmi sama dia, nama dia akan viral di mana-mana dan pangkatnya naik cepat. Ayat berikutnya, dia hadap imam besar, dia minta surat. Next. Suratnya untuk pergi ke Damsyik. Kenapa? Kristen begitu mendengar Saulus naik pangkat dan jadi kapten. Waduh, mereka diaspora. Mereka lari ke Damsyik. Damsyik itu mana sih? Damsyik adalah Suriah. Suriah ibu kotanya Damaskus, Damasa, Damsyik. Dia lari ke sana, dikejar sama Saul. Jika dia menemukan laki-laki perempuan yang ada di RCC, dia tangkap dan bawa lagi ke Puri Indah. Kalau orang mungkin diem, itu kalau berkat pakai A, oke. Next. Dalam jalan ke Damsyik, ketika ia melihat sudah dekat di kota, Anda sudah tahu ceritanya lah. Tiba-tiba ada cahaya holo mengelilingi dia, dan terus ayat keempat, dia jatuh ke bawah. Next. Dan ada suara berkata, kita kunci saja ayat ini, kita akan cari ayat yang lebih lengkap. Kisah 26 ayat 14. Firman Tuhan. Next. Ada suara dalam bahasa Ibrani bilang begini, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ada yang aneh nih Bapak Ibu, teman-teman. Gini. Anda pernah ngerti nggak? Pernah dengar nggak? Pernah ngalami nggak? Anda punya masalah, doa nggak dijawab? Wah, salah tanya nih. Anda pernah ngalami atau pernah dengar nggak? Ada orang punya masalah, musibah, doa nggak dijawab? Oke, saya mau beritahu. Menurut saya pribadi, ada dua alasan. Yang pertama, Tuhan sengaja tunda supaya kau belajar punya iman. Yang kedua, engkau sama Tuhan nggak terhubung. Yang digebuk Kristen, yang teriak Tuhan. Yang dihajar Kristen, yang protes Tuhan. Itu bicara berarti Tuhan sama orang Kristen terhubung. Contoh, nggak ada di sini. Kuku Anda terhubung Anda, itu adalah di pangkal. Tapi ujung kuku nggak terhubung sama Anda. Makanya potong kuku nggak pernah nangis kan? Ceklek, ceklek, pernah. Rambut terhubung sama Anda di pangkal, di ujung nggak terhubung. Makanya potong rambut nggak pernah nangis, kecuali apa? Salah potong. Ceklek botak, nah udah, gitu, udah. 1 bulan nangis. Dari mana saya tahu itu kuping Anda atau kuping teman? Saya random saja. Saya batak kuping Anda. Kalau yang teriak teman Anda, itu kuping teman Anda. Gampang. Untuk bikin Tuhan teriak, gampang. Tubuhnya disakiti kan? Anda bisa bayangkan. Yang dihajar Kristen, yang teriak Tuhan. Berarti Tuhan sama tubuhnya terhubung. Lah kalau sampai Kristen disakiti, Tuhan gak teriak, jangan-jangan tubuh sama kepala terpisah. Super sekali kan? Nah, catat. Kalau banyak apa tadi? Kepala lepas. Terus, sukar bagimu menang galah rangsang. Apa ya galah rangsang? Bapak Ibu tahu prik ya? Prik adalah bambu, tongkat, atau besi yang ada ujungnya duri. Apa fungsi prik? Untuk menghalangi binatang tuh masuk. Karena binatang punya kebiasaan, kalau dia sudah gagal masuk 4 kali, dia gak akan ngulang. Anda pernah lihat gajah yang diikat dengan rantai? Ayolah, kita semuanya mengerti, gajah sama rantai lebih kuat gajah. But kenapa gajah di rantai gak pernah bisa lepas? Karena gajah waktu kecil berusaha lepas 4 kali, dia gagal. Dan dia berpikir dia akan gagal selama-lamanya. Banyak Kristen seperti itu. Dia coba 4 kali gagal, dia bilang mustahil Pak, itu gajah tuh. Nah, hubungi Tulus. Kalau Anda nggak tahu udah, nggak apa-apa, 1 kata cukup, udah. Kita jalan terus, nggak usah dibahas. Saudara Tuhan, Anda bisa mengerti bahwa Anda pernah nangkap tikus dengan kerangkeng? Oke, Anda dapat pirong 1 tikus? Oke, Anda kesel sama dia, Anda gocok sampai keluar darah. Saya beritahu, kalau Anda nggak cuci kerangkeng itu 3 kali, itu kerangkeng tidak bakal bisa dapat tikus seumur hidup, kecuali tikus oon. Sama. Galah rangsang itu apa sih? Itu dikasih bambu, atau kayu, atau besi yang ada jarumnya. Begitu langsung, aduh kena. Pernah ngalami hidup seperti ini? Kesana ada masalah, kesini ada masalah, kesana kena gak enak. Itu artinya Tuhan mau ketemu sama Anda. Mentok semua kiri kanan.
Ada orang sudah mentok, ditabrak terus. Udah hati gak enak, tabrak terus. Nancep bro. Ini, Anda pikir waktu Saulus itu buta, terus dia mau santai aja? Ingat, Saulus tuh garang bukan main. Dia galak. Bayang Kristen semua jiper dengar nama dia. Anda tahu? Rasul-rasul yang awal waktu mendengar ini orang bertobat, gak percaya loh sama dia. Ini penyusup kali. Itu Saul waktu dia sudah buta, dia mendengar ada suara, dia cabut pedangnya, dia bilang, kalau berani maju, dia sabet pedangnya seperti Jasun Tolyong tuh. Terusin Marvel, udah. Anda nggak paham yang namanya apa sejarah dunia. Dia potong semua, maju kalau berani. Apa Tuhan bilang, udahlah nggak gampang tuh nggak rangsang, nggak sakit bro. Sampai dia lemes. Kita kembali ke kisah 9 ayat yang ke-6. Tuhan maunya apa? Sekarang kamu pergi dalam kota. Next, ayat 7. Dan karena dia buta, dia dituntut orang masuk. Ayat ke-8. Anda pernah baca ini ya, Bapak Ibu, teman-teman? Halo? Itu Paulus teman Bapak ya? Bukan. Waktu saya lahir sudah gak ada. Dia bangun berdiri, buka mata, dia gak bisa. Dia masuk ke Damsyik. Ayat 9. 3 hari, 3 malam dia nggak bisa lihat, dia tidak makan, tidak minum, puasa kefefet. Beda kepepet sama kefefet. Ini kefefet. Next 10. Ada orang namanya Ananias dan lagi berdoa. Ananias, Tuhan bicara begini, Ananias, dan dia berkata, Hineni Adonai. Next. Nah, pergi ke jalan bernama Jalan Lurus di Puri Indah. Cari di rumah Yudas, orang dari Tarsus bernama Saul, sekarang lagi berdoa. Next. Dalam penglihatan dia melihat Ananias masuk, tumpang tangan dan bisa melihat lagi. Next, ayat 13. Nah, ini saya berikan tips bagaimana caranya menghadapi Tuhan. Jangan kayak Musa. Moshe, asyap juragan. Kalau nggak tahu ada terlalu tua Bapak Ibu. You pergi ke orang Israel, bebaskan mereka. Nanti kalau mereka gak percaya gimana? Ya bilang aku yang suruh. Kalau aku ditanya kamu siapa namanya? Ya bilang aku adalah aku. Tapi Tuhan kalau gak percaya gimana? Moshe, lempar tuh tongkat jadi ular, tangkap lagi. Mujizat itu. Oh oke sih. Kalau gak percaya gimana? Masukin tangan keluar masuk jubah, kusta sembuh. Kusta penyakit paling berbahaya bisa sembuh. Mujizat nomor 2 itu. Oke sih. Kalau nggak percaya, tuangkan air ke bawah jadi darah semuanya. Bisa? Bisa Tuhan. Tapi Tuhan, aku tuh nggak pintar bicara. Lah yang buat lidah siapa? Oh iya sih. Oke lah Tuhan. Tuhan, utuslah Harun. Kalau Anda jadi Tuhan, what will you do? Udah ngomong ngalor ngidul sampai kemana-mana, endingnya utuslah dia. Saya kasih tips. Kalau Tuhan suruh Anda, jangan pernah ngomong seperti Moshe. Nggak mau cari masalah hidup Anda. Saya kasih tahu caranya, Ananias. Tuhan, bukan nggak mau, tapi gini loh Tuhan. Ini orang kan ganas, ya tahu? Aku tumpang tangan dia buka, teng. Nah, yang lihat pertama tuh aku. Kira-kira ada pertimbangan nggak Tuhan? Dia menghimbau loh ini. Ini prinsip untuk saya. Nggak mau cari masalah hidup Anda. Anda bisa bayangkan, serigala kena jerat, Anda lepaskan yang dimakan siapa? Ini orang galaknya ganas tuh, ini bengis, buka mata lihat Ananias. Ayolah, bisa ada ke prinsipnya? Oke, saya mau tanya, Yudas tempat Saulus menginap, Kristen. Kenapa nggak Tuhan nggak pilih Yudas aja? Kenapa harus Ananias? Kenapa jauh-jauh Ananias udah penakut begitu lagi? Dan setelah dia tumpang tangan dia kabur, nggak pernah ada lagi namanya. Kita bernama sama saya, Ananias. Gini, saya mau kasih Anda 2 nama. Anda tebak sekarang siapa lebih tua, A atau B. Oke? A. Sudibyo Wignowinoto. Nama A. Sudibyo Wignowinoto. Nama kedua, Alexander George Pranata. Siapa lebih tua? Tahu dari mana? Hebat banget. Weh, Anda hebat dengan nama tahu usia lu. Saya ulang. Nama A, Sudibyo Wignowinoto. Nama B, Jonathan Alexander Pranata. Siapa lebih tua? Tahu
Tahu dari mana? Ternyata Anda tahu, nama tuh ada edisinya. Mohon maaf ya, sama nama fiktif belakang nih. Mohon maaf nih. Nama Yanto, Budi, itu nama edisi 60-an. Siti, Ningsihwati, Yati, itu 60-an. Susi, 60-an. Edisi 2000. Nathaniel, Jessica, Gabriela, John, Alexander, Ethan. Itu nama-nama keren tahun 2000-an. Jadi nama tuh kelihatan. Nama siapa? Ini Ibu Budi. Nah, Orban. Terus sekarang, ini Ibu Bernard. Nah, dari nama tuh ketahuan mana usia lebih tua. Nah, percaya Bapak Ibu. Anda mungkin ketawa. Orang zaman sekarang punya nama internasional, punya nama nasional. Nama Lilian Che. Internasionalnya Jet Li. Nama Li Xiaolong. Nama internasionalnya Bruce Lee. Nama Chen Long. Internasionalnya Jackie Chan. Pertanyaan saya, setiap orang ada nama internasional, ada nama lokal. Zaman dulu Alkitab juga begitu. Kenapa harus kaget? Zaman Tuhan Yesus begitu kok. Murid Tuhan Yesus bernama Simeon. Itu nama PL itu, Simeon. Makin kesini zaman PB, namanya jadi keren, jadi Shimon. Shimon bisa berarti padang gurun. Shimon berarti bisa mengerti lalangnya di padang gurun. Nah, Tuhan kasih nama dia adalah Petros. So, dia dipanggil dengan nama Shimon Petros. Shimon, nama lokal. Petros, nama internasional. Dan dia punya saudara, namanya Andreas. Anda tebak sekarang, siapa lebih tua? Simon Petros atau Andreas? Simon Petros, kenapa? Simon Petros punya nama Yahudi, Andreas namanya Yunani. Contoh, murid Yesus, namanya Nathanael. Pernah baca? Teman Bapak semua ya? Kayak nggak baca firman aja. Nathanael orang yang paling lurus hatinya di Israel. Nathanael punya nama lain Bartolomeus. Bartolomeus itu namanya nama Yunani. Nathanael nama Ibrani. Jadi orang punya nama Ibrani, punya nama Yunani. Saya mau tanya, penulis kitab Markus siapa? Yo Markus gitu. Nama asli siapa? Jonathan Moshe. Nama terkenalnya Markus. Ternyata zaman dulu tuh ada nama internasional, ada nama lokal. Nama siapa? Nama saya Pak Gimin, panggilan William. Bisa tuh, bisa. Jadi nama tuh macam-macam gitu. Ada nama asli sama nama internasional. Semua orang punya begitu. Liu Tehua, Andy Lau. Jadi ada nama Yunani, ada nama karena bersama saya, Ananias. Ananias adalah bahasa Yunani, but nama aslinya adalah Hananiah. Hanan, grace, anugerah, reward. Ya, Yahweh, grace of God. Kenapa Tuhan paksa harus Ananias tumpang tangan? Karena Tuhan mau waktu Paulus buka mata, dia harus lihat bukan iman, bukan doa, bukan pujian, bukan penyembahan. Dia harus lihat grace of God yang pertama. So, kenapa dia bisa tulis kitab Roma bagus banget? Kalau Ananias gak mau hari itu, Tuhan cari Ananias yang lain. Kalau nggak ada, dia kejar sampai ke Puri Indah. Harus ada nama itu. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan maksa Ananias? Hello, yang punya rumah kan Yudas kan? Nama Yudas sudah pasti Kristen itu. Pertanyaannya, kenapa nggak suruh Yudas saja? Yudas, Judah, artinya adalah pujian. Keren loh. Kenapa harus datangkan seorang penakut bernama Ananias ke sana? Prinsip satu, ada kalanya Tuhan panggil kita. Tapi ada kalanya Tuhan seperti pojokkan seorang untuk menerima panggilannya. Hari ini, engkau nggak bisa lari. Sudah terlalu terlambat untuk berlabuh keluar lagi. Bahtera sudah mendarat dan kita gak bisa kembali lagi. Sudah terlalu jauh jalan untuk kembali ke jalan yang lama. Saya Tuhan, engkau gak bisa lari daripada Tuhan. Tuhan sudah pilih kita. Grace of God. Harusnya Tuhan bisa pilih orang lain. Bisa nangkap ini? Lihat bagaimana Tuhan paksa. Tanda kutip. Jadi hari ini gak kebetulan dari depannya loh. Makanya pilih nama tuh tanya-tanya sama pendeta. Nama siapa? Maria, Mary, Miriam, Mary. Artinya pahit hati.
Pak, nama saya Maria, Pak. Jangan ganti nama, tambahkan Maria bertobat mati. Oke? Bungkus? Pak, saya tuh nggak ngerti, Pak. Itu pernikahan sekian lama, Pak. Seperti saya pilih orang, Pak. Saya nggak tahan, Pak. Gini. Orang saya tanya sama saya, Pak, doa yang benar kayak apa? Bikinlah seminar doa kalau mau tahu. Baik, kita mau bikin yang simple-simple aja, Bapak Ibu. Kita bahas sebentar. Anda pasti kenal orang bernama Yohanes Pembaptis. Baptis ya? Pembaptis. Oke, kita lihat. Siapa ayahnya? Bambang. Oke, Bambang. Yohanes Pembaptis bapaknya siapa? Zakaria. Mamanya? Suryati. Oke. Apa? Pujasuti? Siapa? Anda mau tebak-tebakan? Mamahnya dia, Elizabeth. Anda tanya sama saya, Pak, doa yang benar bagaimana? Lihat ini aja. Ngapain pakai banyak teori? Ya boleh, seminar bagus, soal peperangan rohani bagus, ngerti. Cuma ini. Yohanes itu Yunani. Ibraninya adalah tadi Hanan apa tadi? Grace. Yahweh. Tuhan kasih karunia. Tuhan memberikan anugerah. Tuhan kasih reward. Kalau ini reward dari Tuhan. Tuhan kasih karunia. Mau terima anugerah Tuhan? Zakaria artinya diingat oleh Tuhan. Remember by God. Elizabeth artinya sumpah Tuhan. Kalau Tuhan ingat pada sumpahnya, datanglah kasih anugerah itu. Mantap dah. Jadi kalau doa gimana? Ingatkan Tuhan janjinya. Tuhan, bukankah Kau berjanji akan sertai aku sampai akhir zaman setelah aku menginjil dan membaptis dan mengajar orang? Engkau berjanji akan mengirim malaikatmu untuk menatang kakiku supaya tak tertutup pada batu. Engkau berjanji aku akan hidup dan tidak akan mati. Dan bersorak-sorai masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, inilah hamba-Mu yang menerima dari bilur-bilur-Mu kesembuhan yang nyata. Bukankah kita berkata dengan penumpangan para penatua penyakit disembuhkan? Doa tuh ingat Tuhan pada janjinya. Nanti kau terima anugerah. Doa jangan begini, Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Tadi jam 8 main tuh di RCTI. Kok Bapak tahu? Saya khotbah loh ya. Kan di rumah Anda. Ingatkan Tuhan janjinya, Anda terima anugerah. Selesai. Baca firman. Kalau Tuhan memaksa Ananias dengan cara seperti ini, kita tahu bagaimana Tuhan pakai manusia. Bagaimana cara berdoa? Lihat, nggak ada yang kebetulan. Saya lihat sebagai ketepatan ilahi. Anda harus prepare. Jadi orang jangan suka ngeflow. Mau gimana nih? Ngeflow. Tadi gimana ngeflow? Ngeflow itu dua arti. Pertama, ngalir bersama dengan Tuhan. Kedua, hanyut. Jadi, Anda perlu preparation. Harus. Kristen harus preparation. Tapi ada bagian tertentu yang engkau harus lepaskan supaya Tuhan berkarya dalam kehidupanmu. Kalau detail semua, Anda bikin semua, Anda nggak mau salah dengan semua rencana apapun. Dan ini agak sulit bagi orang-orang yang berwarna ungu sebetulnya. Kalau saya ngomong ungu, Anda ngerti ya? Tipe melankolik yang sempurna, yang semuanya mau detail seperti Moshe. Repotnya adalah, Anda akan sulit untuk melihat campur tangan ilahi. Abraham, serahkan anakmu yang tunggal, Ishak kepadaku. Abraham berkata, Ashak juragan. Ya bawa itu anak sudah gede itu, 35 tahun itu usianya. Gede, udah kumis, jenggot, six pack nge-gym. Ini anak ngerti, papa mau dipakai dia harus korban. Banyak anak gak ngerti, papahnya dipakai Tuhan. Papa dipakai Tuhan, dia gak mau dukung. Banyak ayah gak mau ngerti, anaknya dipakai Tuhan. Banyak istri gak mau ngerti, suami dipakai Tuhan. Banyak suami gak mau ngerti, istri dipakai Tuhan. Tapi Ishak anak luar biasa. Kalau emang itu bikin Tuhan senang dan papi dipakai Tuhan, bunuh aku. Abraham berkata, anakku, hancur hatiku. Dia ambil bilah pisau dan berkata, dalam nama Yesus. Belum ada zaman itu kan. Ada tapi belum ada sebutannya. Malaikat datang. Stop Abraham. Aku tahu hatimu. Engkau sayang sama aku lebih daripada anakmu.
sekarang lepaskan. Ada kambing di sana. Adam berkata, tadi suruh bunuh, sekarang batal. Ini pasti bukan Tuhan. Dalam nama Yesus, pergi kau setan. Kalau sampai terjadi, saya mau tanya. Terus pengorbanan Tuhan Yesus yang simbolik dari pengorbanan Ishak, bagaimana ceritanya coba? Pokoknya sekali ayah. Tuhan bilang, ya. Ada orang gak mau ngerti Tuhan bekerja. Ada yang terlalu pengen mencampuri Tuhan sampai detail. Harus mengurangi yang namanya sentuhan kepo. Ini kepo tahu ya? Knowing every potential object. Itu kepanjangan dari kepo. Knowing every potential object. Ko, itu buatan saya itu. Ke, bahasa Hokkiannya ayam. Po itu nenek tua. Kepo, ayam tua. Itu aslinya. Cipo dalam bahasa Mandarinnya. Jadi yang suka ngurusin orang, namanya apa? Nenek tua. Sip. Teruskan. Sampai sini bisa? Bisa. Kalau Tuhan bisa pakai Ananias untuk sebuah cara tertentu demi Paulus. Dan muncul cuma satu kali, tumpang tangan selesai. Demi untuk sebuah cerita ikut campur. Saya percaya dalam hidup ini, Tuhan punya ketepatan alamiah. Kalau Tuhan bisa pakai Ananias, dia bisa pakai kita. Kalau Tuhan bisa pakai Zakaria sama Elizabeth, kalau Tuhan gak setuju Elizabeth nikah sama Zakaria, Tuhan temukan Elizabeth sama Bambang. Anggap ya. Kalau Tuhan gak setuju dia nikah sama Elizabeth, dinikahkan sama Pujastuti. Kalau Tuhan gak setuju punya anak Yohanes, anaknya, namanya nanti adalah Joko. Kenapa bisa nama ini keluar semuanya? Kita tidak pernah salah memilih orang. Dan saya berdoa, engkau dan saya ngerti garis yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita.